Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 7. Keesokan harinya, Lord Fujiwara mengirimkan hadiah untuk Kaede, disertai undangan untuk menghadiri pertunjukan drama di bawah cahaya bulan purnama. Kaede membuka hadiahnya yang berisi 2 kimono, satu kimono lama tapi masih terlihat bagus dan dibordir dengan indah yang menggambarkan para petani dan semak musim gugur yang berwarna emas dan hijau di atas kain sutera berwarna gading. Sedangkan yang satunya masih baru dan lebih mewah dengan gambar semak-semak biru dan ungu gelap di atas kain merah jambu pucat. Hana dan Ai mengagumi kedua kimono itu. Lord Fujiwara juga mengirimkan sejumlah makanan, burung puyuh dan ikan, buah persimmon dan kue kacang. Hana karena selalu mengalami kelaparan sangat terkesan. "Jangan sentuh," Kaede memarahi. "Tanganmu kotor." Tangan Hana memang kotor karena mengumpulkan chestnut, tapi dia benci bila ditegur. Dia menarik tangannya ke balik punggung dan menatap marah pada Kaede. "Hana," kata Kaede, berusaha lembut. "Biarkan Ayame mencucikan tanganmu, setelah itu kau boleh menyentuhnya." Hubungan ia dengan adiknya itu masih belum akrab. Secara pribadi ia menganggap Hana terlalu dimanjakan Ayame dan Ai. Ia berharap dapat membujuk ayahnya untuk mengajari Hana juga karena ia merasa adiknya itu perlu disiplin dan tantangan. Sebenarnya ia ingin mengajari, tapi kesibukan dan ketidaksabaran yang menghalanginya. Juga ada banyak hal lain yang harus ia pikirkan selama musim dingin yang panjang ini. Hana berlari ke dapur, menangis. "Aku akan membujuknya," kata Ai. "Kelakuannya seenaknya sendiri," kata Kaede pada Shizuka. "Apa jadinya nanti kalau dia keras kepala?" Shizuka melemparkan tatapan menyindir pada Kaede tanpa berkata apa-apa. "Apa?" tanya Kaede. "Apa maksudmu?" "Dia sepertimu, Lady," kata Shizuka lirih. "Dia memang sepertiku, tapi dia jauh lebih beruntung dariku." Kaede terdiam, memikirkan perbedaan di antara mereka. Saat seusia Hana, ia ditinggal di Kastil Noguchi selama hampir 2 tahun. Mungkin karena cemburu sehingga ia cepat marah pada Hana. Tapi ia merasa kalau Hana benar-benar bertindak di luar kendali. Kaede menghela napas panjang sambil memandangi 2 kimono indah itu, tak sabar ingin merasakan kelembutan sutra itu di kulitnya. Ia menyuruh Shizuka mengambil kaca dan memakaikan kimono yang lebih tua untuk melihat warnanya di wajahnya. Kaede terkesan atas hadiah itu lebih dari yang ia tunjukkan. Rasa tertarik Lord Fujiwara membuatnya tersanjung. Fujiwara mengatakan bahwa ia telah membangkitkan rasa ingin tahu. Orang itu juga telah membangkitkan rasa ingin tahu Kaede. Kaede memakai kimono yang lebih tua itu karena ia merasa lebih cocok di suasana di akhir musim gugur, ketika ia, ayahnya, Shizuka, dan Ai memenuhi undangan Lord Fujiwara untuk menyaksikan pertunjukan drama. Mereka akan menginap karena drama berakhir hingga larut malam, dengan diterangi cahaya bulan purnama. Hana, kecewa karena tidak diajak, tidak keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Kaede berharap ayahnya tidak ikut pergi karena cemas dan takut ayahnya akan mempermalukan diri sendiri. Namun, ayahnya yang merasa tersanjung oleh undangan tersebut, sulit diminta untuk tetap di rumah. Beberapa aktor, termasuk Mamoru, mementaskan The Falling Block. Drama itu amat mengganggu Kaede. Selama kunjungannya yang singkat, Mamoru telah mempelajari dirinya lebih dari yang ia sadari. Kini Kaede seperti melihat dirinya sedang diperankan tepat di depan matanya. Kaede seperti melihat gerakan-gerakannya sendiri, mendengarkan suaranya sendiri. Angin musim gugur menceritakan tentang cinta yang berubah dingin, saat sang istri lambat laun menjadi gila karena menunggu kepulangan suaminya. "Cemerlangnya bulan, sentuhan angin." Kata-kata itu menusuk Kaede seperti jarum. Butiran salju berkilauan di malam yang pucat, mendinginkan hati seperti rintihan angin malam. Air mata Kaede berlinang. Semua kesendirian dan kerinduan perempuan di panggung itu, perempuan yang memerankan dirinya, benar-benar tampil seperti Kaede. Seminggu ini Kaede membantu Ayame menumbuk beberapa kimono sutranya dengan balok agar lembut. Ayahnya mengomentari tindakan itu dengan mengatakan bahwa bunyi tumbukan yang berulang-ulang merupakan bunyi-bunyian terindah selama musim gugur. Drama ini meruntuhkan pertahanan dirinya. Ia amat sangat merindukan Takeo. Jika tidak bisa memiliki Takeo, ia ingin mati saja. Namun, selagi hatinya hancur berkeping-keping, ia tersadar untuk tetap hidup demi anak yang dikandungnya. Dan ia seperti merasakan benturan samar dari gerakan lemah si janin untuk pertama kalinya. Cemerlangnya bulan di atas panggung terasa dingin. Asap dari tungku melayang-layang ke langit. Tabuhan lembut gendang berubah hening.
Kelompok kecil yang menyaksikan drama terpana dikuasai keindahan bulan dan kekuatan emosi yang dimainkan di depan mereka. Seusai pentas drama, Shizuka dan Ai langsung kembali ke kamar. Ketika beranjak pergi, Fujiwara meminta Kaede bergabung dengan kelompok laki-laki yang sedang minum sake dan menyantap hidangan yang eksotis, jamur, kepiting, acar chestnut, dan cumi-cumi kecil yang dikirim dalam kemasan es dan jerami dari daerah pantai. Para aktor datang bergabung, topeng mereka telah ditanggalkan. Lord Fujiwara melontarkan pujian dan memberi para pemeran berbagai hadiah. Kemudian, saat sake telah melonggarkan lidah dan membuat suasana menjadi gaduh, dia menyapa Kaede pelan. Aku senang ayahmu juga datang. Apakah dia sudah pulih? Kau sangat baik kepadanya, balas Kaede. Perhatianmu sangat berarti bagi kami. Kaede merasa tak pantas membahas kondisi pikiran ayahnya dengan bangsawan itu, namun Lord Fujiwara bersikeras. Apakah dia sering bermuram durja? Semakin lama ayahku semakin kurang stabil. Kematian ibuku, perang. Kaede memandangi ayahnya yang sedang bercakap-cakap dengan seorang aktor tua. Ayahnya nampak bersemangat, matanya berseri, namun terlihat setengah sinting. Kuharap kau datang kapan saja kau memerlukan bantuanku. Kaede membungkuk tanpa bicara, menyadari penghormatan luar biasa yang laki-laki itu berikan kepadanya dan juga bingung atas perhatiannya. Kaede belum pernah duduk di ruangan yang penuh laki-laki sehingga ia merasa risih, tapi ia tidak tahu bagaimana meninggalkan ruangan dengan sopan. Lord Fujiwara lalu mengubah pembicaraan dengan luwesnya. Bagaimana pendapatmu tentang peran yang Mamoru mainkan? Dia belajar darimu dengan baik sekali, kurasa. Kaede tidak menjawab, ia mengalihkan pandangan dari ayahnya ke pemuda yang kini tidak lagi berperan sebagai perempuan, walau masih tersisa bekasnya, bekas sosok Kaede. Apa yang bisa kukatakan? Kaede akhirnya berkata, pemuda itu sangat brilian, tapi, tanya bangsawan itu, kalian mencuri semuanya dari kami. Kaede hendak mengatakan dengan suara ringan, namun suaranya terdengar pahit di telinganya. Kalian, Lord Fujiwara mengulangi, agak kaget. Laki-laki, kalian mengambil semuanya dari perempuan. Bahkan penderitaan kami, penderitaan amat sangat yang kalian akibatkan, kalian curi dan memerankannya seolah-olah itu milik kalian. Matanya mencari-cari wajah Kaede. Belum pernah aku melihat peran yang lebih meyakinkan atau lebih hidup dari yang Mamoru mainkan. Mengapa peran perempuan tidak dimainkan oleh perempuan? Alangkah anehnya gagasan itu, balas Fujiwara. Kau pikir kalian lebih asli karena kalian membayangkan emosinya akrab dengan kalian. Tapi kecerdasan aktor dalam menciptakan emosi yang tidak dia kenal secara akrab justru menunjukkan kehebatannya. Kalian tidak memberi kami apa-apa, kata Kaede. Kami memberi kalian anak. Bukankah itu pertukaran yang adil? Sekali lagi Kaede merasakan mata laki-laki itu menatap lekat dirinya. Aku tidak menyukai dia, pikir Kaede, meskipun dia penasaran. Aku tidak berurusan dengan dia lagi, tak peduli apa yang akan Shizuka katakan. Aku telah membuatmu tersinggung, kata laki-laki itu seakan bisa membaca pikiran Kaede. Aku sangat tak layak mendapatkan perhatian Lord Fujiwara, ujar Kaede. Perasaanku bukanlah hal penting. Aku sangat tertarik pada perasaanmu yang begitu orisinal dan tak terduga. Kaede tidak menanggapi. Kemudian bangsawan itu melanjutkan, kau harus datang menyaksikan drama berikutnya. Pertunjukannya berjudul Atsumori. Kami hanya menunggu pemain seruling. Dia teman lama Mamoru yang tak lama lagi akan datang. Kau tahu ceritanya? Ya, kata Kaede. Kaede teringat tragedi dalam drama itu. Ia masih memikirkan drama itu hingga ia berbaring di kamar tamu bersama Ai dan Shizuka, seorang pemuda yang tampan dan memiliki bakat musik dipenggal kepalanya oleh seorang ksatria yang kejam. Karena penyesalan yang mendalam, ksatria itu pun menjadi rahib, mencari kedamaian dari sang pencerah. Ia membayangkan arwah Atsumori memanggil dari kegelapan, berdoalah untukku. Biarkan rohku lepas bebas. Semangat yang tidak biasa, emosi yang timbul karena drama itu, dan lambatnya waktu berjalan membuat Kaede gelisah. Sambil membayangkan Atsumori, si pemain seruling, pikiran Kaede melayang-layang antara tertidur dan terjaga, dan ia merasa seperti mendengar alunan nada seruling di taman. Alunan seruling itu mengingatkan Kaede pada sesuatu. Ia mulai tertidur, dibuai oleh alunan musik, sambil terus mencoba mengingat-ingat. Tiba-tiba Kaede terjaga. Musik itu pernah ia dengar di Terayama. Seorang biarawan muda yang memperlihatkan lukisan pada mereka, dia pasti memainkan nada-nada yang sama ketika itu, begitu menyentuh, penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Kaede mendorong selimutnya dan bangkit perlahan,
menggeser jendela agar terbuka dan mendengarkan. Ia mendengar ketukan pelan, gesekan pintu terbuka, suara Mamoru, dan suara pemain seruling itu. Di ujung koridor, lampu dalam genggaman seorang pelayan sekilas menerangi wajah mereka. Kaede tidak bermimpi. Itu dia. Shizuka berbisik. Kau baik-baik saja? Kaede menutup jendela dan berlutut di samping Shizuka. Ada seorang biarawan dari Terayama. Di sini, dialah pemain seruling yang sedang mereka tunggu. Makoto, kata Shizuka. Aku tidak tahu namanya. Akankah dia mengenaliku? Bagaimana mungkin dia lupa? Balas Shizuka. Kita akan pulang lebih awal. Kau harus pura-pura merasa tidak enak badan. Dia tidak boleh melihatmu. Cobalah tidur sejenak. Aku akan membangunkanmu saat pagi tiba. Kaede berbaring, namun rasa kantuk datang begitu lambat. Akhirnya ia tertidur sesaat dan terbangun saat melihat cahaya fajar di balik daun jendela dan Shizuka sedang berlutut di sampingnya. Kaede bertanya-tanya apakah mungkin ia bisa pergi secara diam-diam. Penghuni rumah telah terjaga. Ia mendengar jendela dibuka. Ayahnya selalu bangun lebih awal. Kaede tak bisa pergi tanpa, setidaknya, pamit padanya. Katakan pada ayah kalau aku merasa kurang sehat dan harus segera pulang. Minta ayahku meminta maaf pada Lord Fujiwara. Shizuka datang kembali setelah beberapa saat. Ayahmu tidak membolehkan kau pergi. Dia ingin tahu apakah kau cukup sehat untuk menemuinya. Di mana dia? Di ruangan yang mengarah ke taman. Aku telah meminta teh untuk diantar kemari. Kau kelihatan sangat pucat. Bantu aku berpakaian, pinta Kaede. Ia memang merasa lemah dan kurang sehat. Teh dapat membuatnya agak segar. Ai terbangun, wajahnya yang manis alami dengan pipi merah jambu dan mata gelap karena kurang tidur membuatnya terlihat seperti boneka. Kaede, ada apa? Apa ada masalah? Aku sakit. Aku harus pulang. Aku akan menemanimu. Ai lalu mendorong selimut. Akan lebih baik jika kau di sini bersama ayah. Kaede memerintah. Dan sampaikan permohonan maafku pada Lord Fujiwara. Kaede berlutut dan mengusap-usap rambut adiknya. Tinggallah di sini demi aku, ia memohon. Kurasa Lord Fujiwara bahkan tidak memperhatikan keberadaanku, kata Ai. Dia hanya memperhatikanmu. Dia begitu terpikat padamu. Di taman, burung di sangkar berkicau gembira. Dia akan tahu kebohonganku, dan tak akan mau bertemu denganku lagi, pikir Kaede. Bukan reaksi bangsawan itu yang ia takutkan, melainkan reaksi ayahnya. Pelayan mengatakan bahwa Lord Fujiwara tidur larut malam sehingga bangun agak siang, bisik Shizuka. Pergi dan bicaralah dengan ayahmu. Aku sudah meminta tandu. Kaede mengangguk tanpa bicara. Ia melangkahi kayu beranda yang dipelitur mengkilap. Keindahan papan ini sangat memukau. Selagi berjalan ke ruangan ayahnya, Kaede melihat pemandangan dari taman yang terhampar, sebuah lentera batu di bingkai dedaunan pohon maple, matahari berkilauan di permukaan air kolam yang tenang, kibasan warna kuning dan hitam dari ekor burung yang sedang bertenggel. Ayahnya duduk menatap taman. Kaede tak kuasa menahan rasa iba pada ayahnya. Persahabatan dengan Lord Fujiwara sangat berarti bagi ayahnya. Di kolam, seekor bangau yang sedang menunggu mangsa diam tak bergerak bak patung. Kaede berlutut dan menunggu ayahnya bicara. Apa-apaan ini, Kaede? Kau sungguh tidak sopan. Maafkan aku, ayah. Aku merasa kurang sehat, lirihnya. Ketika ayahnya diam membisu, Kaede meninggikan suara. Ayah, aku merasa kurang sehat. Aku akan pulang sekarang. Ayahnya tetap diam, seakan dengan acuh akan membuat putrinya segera pergi. Burung bangau terbang dengan kepakan sayap yang mendadak. Dua orang laki-laki berjalan ke taman. Kaede menatap ke sekeliling ruangan, mencari-cari tempat bersembunyi namun tidak ada. Selamat pagi, sapa Lord Shirakawa dengan riang. Kedua orang itu balas menyapa. Kaede berharap Mamoru pergi tanpa mendekat, namun perlakuan Lord Fujiwara padanya di pesta laki-laki semalam pasti telah membuat dia pemberani. Dia mengajak temannya mendekat dan mulai berbasa-basi dengan ayahnya. Kaede membungkuk dalam, berharap dapat menyembunyikan wajahnya. Mamoru memperkenalkan nama orang itu, Kubo Makoto, dan menyebut biara Terayama. Makoto juga membungkuk. Ini Lord Shirakawa, kata Mamoru, dan putrinya, Lady Otori. Biarawan muda itu tidak dapat menahan reaksinya. Wajahnya berubah pucat dan menatap lekat Kaede. Dia mengenali dan langsung membuka mulut. Lady Otori, kau akhirnya menikahi Lord Takeo? Apakah dia juga di sini? Suasana menjadi hening. Ayah Kaede berkata, suami anakku adalah Lord Otori Shigeru.
Makoto membuka mulut seolah hendak menyangkal, tapi kemudian dia membungkuk tanpa bicara. Ayah Kaede mencondongkan badan. Kau dari Terayama, kau tidak mengetahui pernikahan putriku di sana? Melihat Makoto diam membisu, Lord Shirakawa lalu berkata pada Kaede tanpa berpaling, tinggalkan kami. Kaede bangga betapa mantap saat ia menanggapi perintah ayahnya, aku akan pulang. Sampaikan maafku pada Lord Fujiwara. Ayahnya diam. Ayah akan membunuhku, pikir Kaede. Ia membungkuk pada kedua pemuda itu, melihat rasa jengah dan gelisah mereka. Saat melangkah pergi, ia memaksakan diri agar tidak terburu-buru, tidak menggerakkan kepala, namun gelombang emosi mulai bergejolak di perutnya. Lebih baik aku mati, pikirnya. Tapi bagaimana dengan anakku, anak Takeo? Haruskah janin ini ikut mati bersamaku? Shizuka sedang menunggu di ujung beranda. Kita bisa pergi sekarang, Lady. Kondo akan menemani kita. Kaede mengizinkan laki-laki itu mengangkatnya masuk ke dalam tandu. Kaede lega sudah di dalam tandu yang gelap sehingga tak seorang pun dapat melihat wajahnya. Ayah tak akan mau melihatku lagi, pikirnya. Dia akan memalingkan wajah dariku bahkan saat dia membunuhku. Begitu sampai di rumah, Kaede langsung melepas kimono pemberian Lord Fujiwara dan dengan hati-hati ia melipatnya. Ia mengenakan kimono tua milik ibunya dengan pakaian dalam tebal di baliknya. Ia merasa kedinginan hingga ke tulang, tapi ia berusaha agar tidak menggigil. Kau sudah kembali? Hana berlari masuk ke kamar. Mana Ai? Dia masih di rumah Lord Fujiwara. Kenapa kakak pulang? Tanya anak kecil itu. Aku merasa kurang sehat, tapi sekarang aku sudah baikan. Mengikuti dorongan hati, Kaede berkata, aku akan memberimu kimono bermotifkan musim gugur yang sangat kau sukai itu. Kau harus menyimpan dan merawat pakaian ini sampai kau cukup usia untuk memakainya. Kau tidak menginginkannya lagi? Aku ingin kau yang memilikinya. Jangan lupa untuk membayangkan dan mendoakan kakakmu ini saat memakainya. Hana menatap tajam. Kemana kakak akan pergi? Ketika Kaede tidak membalas, dia meneruskan, jangan pergi lagi, Kak. Tanpa dinyana, Hana mulai terisak-isak, lalu menjerit. Aku akan merindukanmu, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Ayame datang berlari. Ada apa lagi, Hana? Kau tak boleh nakal pada kakakmu. Shizuka masuk ke kamar. Ayahmu dalam perjalanan pulang, katanya. Dia datang sendiri, menunggang kuda. Ayame, kata Kaede, bawalah Hana keluar untuk sementara. Ajak dia ke hutan. Semua pelayan harus ikut denganmu. Aku tidak mau ada orang di rumah. Tapi, Lady Kaede, hari masih terlalu pagi dan udara pun sangat dingin. Tolong lakukan apa yang kuminta, pinta Kaede. Hana menangis lebih liar saat Ayame menuntunnya keluar kamar. Kesedihan yang membuat dia begitu, kata Shizuka. Aku takut dia akan semakin menderita, seru Kaede. Itulah alasannya dia tidak boleh di sini. Kaede berdiri dan berjalan ke peti kecil tempat ia menyimpan beberapa barang. Ia ambil belati dari dalam peti, merasakan beratnya dalam genggaman tangan kirinya yang kini jarang digunakan. Sebentar lagi tidak akan ada orang yang peduli tangan mana yang ia gunakan. Mana yang paling baik, di tenggorokan atau di jantung? Jangan lakukan itu, kata Shizuka pelan. Kita bisa lari, Tribe dapat menyembunyikanmu. Pikirkan anakmu, aku tidak mau lari. Kaede kaget pada suaranya yang kencang. Kalau begitu, izinkan aku memberimu racun. Kematiannya akan cepat dan tidak menderita. Kau hanya tertidur dan tidak akan pernah. Kaede memotong ucapan Shizuka. Aku anak seorang ksatria. Aku tidak boleh takut pada kematian. Kau tahu lebih banyak dari siapapun juga betapa sering aku ingin bunuh diri. Pertama-tama aku harus memohon ampun pada ayah, lalu aku akan gunakan belati ini untuk bunuh diri. Hanya satu pertanyaanku, mana yang lebih baik? Shizuka mendekat. Letakkan di titik ini, di samping lehermu. Tusuk menyamping ke atas. Itu akan mengiris urat nadimu. Kini suaranya terputus-putus, dan Kaede melihat Shizuka menitikkan air mata. Jangan lakukan itu, bisik Shizuka, jangan berputus asa. Kaede memindahkan belati ke tangan kanan. Ia mendengar teriakan penjaga, derap tapak kuda saat ayahnya berkuda melewati gerbang. Ia mendengar Kondo menyapa ayahnya. Kaede memandang keluar, ke taman. Sekilas kenangan menghampiri dirinya, bayangan dirinya yang masih kecil, berlari-lari di beranda dari ayahnya lalu berpindah ke ibunya dan kembali lagi. Aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, pikirnya dan berbisik tanpa bersuara, ibu, ibu. Ayahnya melangkah di beranda dan ketika dia melewati pintu masuk,
Kaede dan Shizuka langsung berlutut, kemudian menyembah. Anakku, katanya, suaranya terdengar tidak pasti dan tipis. Kaede mendongak dan melihat wajah ayahnya berlinang air mata, dan mulut komat kamit. Semula Kaede takut akan kemarahan ayahnya, namun kini ia melihat kegilaan pada ayahnya, dan itu membuat lebih takut. Maafkan aku, Kaede berbisik. Aku harus bunuh diri. Lord Shirakawa duduk dengan berat di depan Kaede, mencabut belati dari sabuknya. Dia memandangi mata belati dalam waktu lama. Panggil Soji, perintah Lord Shirakawa. Dia harus membantuku. Perintahkan orang menjemputnya. Saat Kaede tidak juga bereaksi, ayahnya membentak, katakan padanya, aku yang akan pergi, bisik Shizuka, lalu mundur sambil berlutut. Kaede mendengar Shizuka berkata pada Kondo. Bukannya pergi, laki-laki itu malah melangkah ke beranda dan Kaede tahu kalau Kondo sedang di luar pintu. Lord Shirakawa membuat gerakan mendekat dengan tiba-tiba. Kaede tak kuasa menahan dirinya tersentak, mengira ayahnya hendak memukul. Lord Shirakawa lalu berkata, tidak ada pernikahan. Maaf, jawab Kaede. Aku telah membuatmu malu. Aku siap mati, tapi hamil. Lord Shirakawa menatap bak ular berbisa yang hendak menyerang. Ya, aku hamil. Siapa ayahnya? Atau kau tidak tahu? Tidak ada bedanya lagi sekarang, balas Kaede. Anak ini akan mati bersamaku. Kaede berpikir, tusuk menyamping ke atas. Namun bersamaan dengan itu, ia seperti merasa tangan kecil anaknya mencengkram erat rahim, berusaha mencegah. Ya, kau memang harus bunuh diri. Suaranya meninggi, melengking. Adik-adikmu juga harus bunuh diri. Ini perintahku yang terakhir. Setelah itu keluarga Shirakawa akan lenyap. Aku tidak akan menunggu Soji. Aku harus melakukannya sendiri. Inilah tindakan terhormatku yang terakhir. Lord Shirakawa melonggarkan sabuk dan membuka kimono, lalu melepas pakaian dalamnya. Jangan berpaling, dia berkata pada Kaede. Kau harus melihatnya. Kau yang memaksaku melakukan ini. Dia meletakkan ujung mata belati di kulitnya yang berkeriput, dan menghela napas panjang. Kaede melihat jari ayahnya menggenggam erat gagang belati, memandang wajah ayahnya yang berubah. Lord Shirakawa menjerit parau dan belati pun terjatuh dari tangannya, tak ada darah, tak ada luka. Beberapa teriakan tajam keluar dari mulutnya, dan kemudian berubah menjadi isak tangis yang memilukan. Aku tidak mampu melakukannya, ratap ayahnya. Seluruh keberanianku lenyap. Kaulah yang membuatku lemah, dasar perempuan sinting. Ambil saja kehormatan dan kelaki-lakianku. Kau bukan anakku, kau iblis. Kau menyebabkan kematian semua laki-laki, kau dikutuk. Dia mengulurkan tangan dan menarik pakaian Kaede dengan kasar. Biarkan aku melihatmu, dia berteriak. Aku ingin melihat apa yang laki-laki inginkan darimu. Beri aku kematian seperti yang kau berikan pada laki-laki lain. Jangan, jerit Kaede, berusaha melepas cengkraman, berusaha mendorong ayahnya menjauhi. Ayah, jangan, kau memanggilku ayah. Aku bukan ayahmu. Anakku adalah anak laki-laki yang tidak pernah kumiliki. Kau dan adik-adikmu yang terkutuk itu telah merampas tempat anak laki-lakiku di rahim ibumu. Kegilaan membuat Lord Shirakawa kuat. Kaede merasakan kimononya ditarik dari bahu, tangan ayahnya menggerayangi tubuhnya. Kaede tidak dapat menggunakan belati, ia tidak sanggup membunuh ayah kandungnya. Selagi bertarung melawan cengkraman ayahnya, kimono Kaede merosot hingga ke pinggul, menampakkan tubuhnya. Rambut Kaede terurai, membingkai bahunya yang telanjang. Kau memang cantik, teriak Lord Shirakawa. Kuakui itu, aku bergairah padamu. Saat mengajarimu, aku bergairah padamu. Itulah hukuman karena aku bertindak melawan alam. Kau hancurkan hidupku. Kini, beri aku kematian. Lepaskan aku, ayah, jerit Kaede, berusaha menenangkan, berharap ayahnya sadar kembali. Kau bukan dirimu. Jika harus mati, mari kita lakukan secara terhormat. Namun semua kata-kata itu terdengar lemah dan tak berarti di wajah delusi ayahnya. Mata ayahnya basah, bibirnya gemetar. Dia merebut belati Kaede lalu melemparnya ke seberang ruangan, memegang kedua pergelangan tangan Kaede dengan tangan kiri, lalu dia tarik. Dengan tangan kanan dia menjangkau bagian bawah rambut Kaede, menariknya ke samping, berlutut di atas tubuh Kaede dan menyentuhkan bibirnya di tengkuk leher putri sulungnya itu. Kengerian dan marah menyapu diri Kaede. Ia sudah siap mati, mengikuti aturan keras dari kalangan kelasnya, demi kehormatan keluarganya. Tapi ayahnya, orang yang mengajarinya aturan itu dengan kaku, orang yang mengajarinya tentang keunggulan laki-laki telah menyerah pada kegilaan,
melepas apa yang ada di balik aturan di kalangan ksatria, nafsu dan keegoisan laki-laki. Amarah menghidupkan kekuatan yang Kaede tahu bersemayam dalam dirinya. Ia pun memanggil Dewi Putih. "Tolong aku." Kaede mendengar suaranya sendiri, "Tolong, tolong," dan saat ia menjerit sambil menangis, cengkraman ayahnya pun mengendur. Dia sudah sadar, pikir Kaede, sambil mendorong ayahnya. Ia berjuang berdiri, menarik kimono agar menutupi tubuhnya dan mengikatkan kembali tali pinggang, dan dengan tersandung-sandung Kaede berjalan ke ruangan paling jauh. Ia terisak-isak karena kaget bercampur marah. Kaede berpaling dan melihat Kondo berlutut di depan ayahnya yang duduk terkulai dengan ditopang Shizuka. Lalu Kaede menyadari tatapan mata ayahnya yang hampa. Kondo telah menghujamkan belati, kelihatannya, ke perut ayahnya dan mengirisnya melintang. Irisan itu menimbulkan bunyi lembut yang menjijikkan. Darah berdesis dan bergelembung saat berbuih keluar. Shizuka melepas genggaman di leher Lord Shirakawa, dan tubuh tak bernyawa itu pun terkulai. Kondo meletakkan belati di tangan kanan Lord Shirakawa. Rasa mual naik ke tenggorokan Kaede dan ia membungkuk muntah-muntah. Shizuka menghampiri, wajahnya tanpa ekspresi. "Semuanya telah berakhir." Lord Shirakawa kehilangan akal, kata Kondo, lalu bunuh diri. Dia sering gila dan sering mengatakan akan bunuh diri. Dia mati secara terhormat, dengan keberanian yang luar biasa. Kondo berdiri dan menatap langsung pada Kaede. Terkadang Kaede ingin memanggil penjaga, mengadukan perbuatan kedua orang itu untuk dihukum mati, tapi waktu berlalu dan ia tak melakukan itu. Kaede tahu ia tak akan mengungkapkan kejadian ini kepada siapapun. Kondo tersenyum samar. "Lady Otori, kau harus menuntut kesetiaan para laki-laki. Kau harus kuat, kalau tidak, mereka akan menyerang dan merebut posisimu." "Aku hampir bunuh diri," kata Kaede pelan. "Tapi kini tampaknya tidak perlu lagi." "Memang tidak perlu," Kondo menyetujui. "Selama kau kuat, kau harus tetap hidup demi anakmu," desak Shizuka. "Tak seorang pun akan peduli siapa ayahnya asalkan kau cukup berkuasa. Tapi kau harus bertindak cepat. Kondo, kumpulkan para laki-laki secepat mungkin." Shizuka lalu menuntun, memandikan, dan mengganti pakaian Kaede. Pikiran Kaede bergetar karena rasa takut, namun ia tetap berpegang pada keyakinan akan kekuatan dirinya. Ayahnya telah mati sedangkan ia masih hidup. Ayahnya memang ingin mati, tidak sulit bagi Kaede untuk berpura-pura bahwa ayahnya memang bunuh diri dan mati secara terhormat, seperti keinginan ayahnya. Sesungguhnya, pikir Kaede pedih, ia telah memenuhi keinginan ayahnya, melindungi nama ayahnya. Meskipun ia tidak ingin mematuhi perintah terakhir ayahnya, ia tak akan bunuh diri dan ia tak akan membiarkan adiknya mati. Kondo mengumpulkan penjaga dan mengutus beberapa pengawal ke desa untuk memanggil semua orang. Tak butuh waktu lama, sebagian besar pengawal ayahnya sudah berkumpul. Perempuan memakai pakaian berduka yang baru saja disimpan setelah kematian istri Lord Shirakawa, dan rahib pun telah dipanggil. Matahari mencairkan salju. Udara berbau asap dan daun pins. Setelah kekagetan pertama Kaede berlalu, muncul perasaan yang hampir tidak ia mengerti, keinginan kuat untuk melindungi apa yang menjadi miliknya, untuk melindungi adik dan rumahnya, untuk meyakinkan kalau tak satu pun miliknya hilang atau dicuri. Salah seorang dari kumpulan laki-laki ini bisa merebut kekuasaannya, mereka tak akan ragu bertindak jika ia memperlihatkan tanda-tanda lemah. Ia telah melihat kebengisan yang bersemayam di balik kebaikan hati Shizuka dan penampilan sinis Kondo. Kekejaman kedua orang itu yang membuat ia selamat dan ia akan menggabungkan itu dengan kekejaman yang ia miliki. Kaede teringat ketegasan yang ia lihat dalam diri Arai, ketegasan yang membuat orang patuh, ketegasan yang membawa sebagian besar 3 negara berada dalam kendalinya. Kini ia harus menunjukkan sikap yang serupa. Arai akan menghormati persekutuan mereka. Namun jika orang lain merebut wilayahnya, akankah Arai menangguhkan peperangan? Ia tak akan membiarkan penduduknya dihancurkan, ia tak akan menyerahkan kedua adiknya dijadikan tawanan. Kematian masih membayangi, namun semangat baru dalam dirinya tidak mengizinkan dirinya hanyut. "Aku memang berkuasa," pikir Kaede saat melangkah ke beranda untuk berbicara pada orang yang berkumpul di taman. Sedikit sekali jumlah mereka, Kaede teringat jumlah pengawal ayahnya. Ada 10 orang anak buah Arai yang dipimpin oleh Kondo, dan ada 20 atau lebih yang masih melayani keluarga Shirakawa. Ia hafal nama-nama mereka. Ia merasa sudah menjadi tugasnya untuk mencari tahu posisi dan karakter mereka. Soji adalah orang pertama yang tiba dan bersujud di depan mayat ayahnya.
Di wajahnya masih tersisa jejak air mata. Laki-laki itu berdiri di sisi kanan Kaede, sedangkan Kondo di sisi kiri. Kaede menyadari rasa segan Kondo pada laki-laki tua itu. Kaede juga menyadari bahwa sikap Kondo itu hanya pura-pura, seperti yang sering dia lakukan. Tapi dia membunuh demi diriku, pikirnya. Dia terikat padaku sekarang. Tapi berapa harga yang dia minta sebagai imbalan? Para laki-laki berlutut di depan Kaede, kepala menunduk, lalu duduk bersimpuh kembali saat Kaede bicara. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 8. Lord Shirakawa, ayahku, telah bunuh diri, kata Kaede. Itu pilihannya. Meskipun sangat sedih, aku harus menghargai dan menghormati tindakannya. Ayah telah menunjukku sebagai pewarisnya. Atas tujuan itulah beliau mengajariku seperti beliau mengajari anak laki-lakinya. Aku bermaksud untuk mewujudkan harapannya. Kaede berhenti sejenak, mendengar kata-kata terakhir ayahnya yang sangat berbeda. Kau hancurkan hidupku. Kini, beri aku kematian. Namun Kaede tak mau terhanyut oleh pikirannya. Di depan semua orang yang menatapnya, ia harus memancarkan kekuatan yang membuat matanya bercahaya dan suaranya sangat menarik. Aku minta kalian bersumpah setia kepadaku, seperti yang kalian lakukan pada ayahku. Karena Lord Arai dan aku bersekutu, maka kuharap kalian semua yang melayaninya akan tetap melayaniku. Sebagai imbalannya, aku menawarkan perlindungan dan juga keuntungan bagi kalian. Aku berencana untuk menggabungkan Shirakawa, dan tahun depan aku juga akan mengambil wilayah yang telah diwariskan kepadaku di Maruyama. Ayahku akan dimakamkan esok. Soji adalah orang pertama yang berlutut di hadapan Kaede. Kondo mengikutinya, walaupun, lagi-lagi, tindak tanduknya membuat Kaede ngeri. Dia sedang berpura-pura, pikir Kaede. Sumpah setia tidak berarti apa-apa baginya. Dia berasal dari Tribe. Rencana apa yang mereka siapkan untukku, yang belum aku ketahui? Bisakah aku mempercayai mereka? Jika aku tahu Shizuka tidak dapat dipercaya, apa yang akan kulakukan? Meskipun jantungnya berdebar, namun ia yakin tak seorang pun yang berbaris di hadapannya bisa menduganya. Kaede menerima sumpah setia mereka, memperhatikan mereka satu demi satu, mengamati karakter, pakaian, baju baja, dan senjata mereka. Kebanyakan perlengkapan mereka dalam kondisi yang menyedihkan, tali baju baja yang rusak dan terjuntai-juntai, yang penyok dan retak, namun mereka semua memiliki panah dan pedang, dan ia tahu sebagian besar laki-laki ini memiliki kuda. Semua orang berlutut, kecuali dua orang. Salah satunya adalah laki-laki berbadan seperti raksasa, Hirogawa. Dia berteriak dengan lantang, semua orang menerima kepemimpinan perempuan, tapi aku belum pernah melayani perempuan dan aku terlalu tua untuk memulainya. Dia membungkuk hormat acuh tak acuh lalu berjalan ke gerbang dengan sikap pongah sehingga membuat Kaede murka. Satu orang lagi yang bertubuh lebih kecil, Nakao, mengikuti tanpa bicara, bahkan tanpa memberi hormat. Kondo melihat pada Kaede, Lady Otori. Bunuh mereka, perintah Kaede, sadar kalau ia harus bersikap kejam, maka itu harus dimulai sekarang. Kondo bergerak sangat cepat, lebih dari yang Kaede bayangkan mungkin dilakukan, menebas Nakao sebelum laki-laki itu sadar apa yang terjadi. Hirogawa berbalik dan menarik pedangnya. Kau telah melanggar sumpah setia dan harus mati, Kondo berteriak. Laki-laki besar itu tertawa. Kau bukan orang Shirakawa, siapa yang peduli padamu? Dia menggenggam pedang dengan dua belah tangan, bersiap-siap menyerang. Kondo mengambil langkah cepat ke depan, saat Hirogawa menebas ke bawah, Kondo menangkisnya dengan pedang, mendorong mata pedang lawan ke samping dengan kekuatan yang tidak terduga, sambil memegang dan menggunakan pedangnya yang mirip kapak. Dengan gerakan berbalik, Kondo menebas ke perut Hirogawa yang tidak terlindungi. Kini, senjatanya yang terlihat lebih mirip gergaji ketimbang kapak meluncur menembus daging. Ketika Hirogawa terhuyung-huyung, Kondo menyingkir ke sebelah kanan lalu ke belakang laki-laki itu. Sambil berputar mengitari, dia menebas ke bawah, melubangi punggung laki-laki itu dari bahu hingga pinggang. Tanpa melihat wajah orang yang dia bunuh, Kondo berputar menghadap orang-orang, lalu berkata, aku melayani Lady Otori Kaede, ahli waris Shirakawa dan Maruyama. Adakah yang tidak melayaninya sesetia diriku? Tidak ada orang yang bergerak. Kaede seperti melihat kemarahan di wajah Soji, tapi laki-laki itu hanya mengatupkan bibir, tidak bicara. Menimbang pengabdian Hirogawa dan Nakao pada ayahnya di masa lalu, Kaede mengizinkan mayat kedua orang diambil oleh keluarganya. Tapi, karena kedua orang itu tidak patuh,
Kaede memerintahkan Kondo untuk mengusir keluarga mereka dari wilayah Shirakawa dan menyita tanah mereka. Hanya itu yang dapat kau lakukan, Shizuka menenangkan, jika dibiarkan hidup, mereka akan menjadi sumber kekisruhan, bahkan mungkin mereka akan bergabung dengan musuhmu. Siapa musuhku? Kaede berkata. Saat itu hari telah larut malam. Mereka duduk di ruangan yang sangat Kaede sukai. Meskipun jendela tertutup, namun Tungku hampir tak mampu menghangatkan dinginnya udara malam. Ia menarik lapisan kimono berbulunya lebih erat ke tubuhnya. Dari ruangan utama terdengar alunan doa para rahib, tetap menjaga mayat ayahnya. Nariaki, anak tiri Lady Maruyama yang menikah dengan sepupu Lord Ida. Dia akan menjadi lawan utamamu dalam merebut Maruyama. Tapi sebagian besar klan Seisu membenci Tohan, balas Kaede. Aku yakin mereka akan menyambut kita. Lagi pula, akulah pewarisnya yang berhak, kerabat sedarah yang paling dekat dengan Lady Maruyama. Tak seorang pun akan mempertanyakan hakmu, balas Shizuka, tapi kau harus berjuang untuk mendapatkannya. Apakah engkau tidak senang dengan wilayah ini, wilayah Shirakawa? Pengawalku hanya sedikit, dan peralatan perang mereka pun sangat menyedihkan, kata Kaede merenung. Untuk menjaga Shirakawa yang hanya membutuhkan sedikit pasukan bersenjata lengkap pun kita tidak mampu. Aku membutuhkan kemakmuran Maruyama. Saat masa berkabung usai, kau harus mengutus seseorang untuk menghadap kepala pengawal Lady Naomi, Sugita Haruki. Kau sudah kenal orangnya, kita pernah bertemu dengannya dalam perjalanan ke Suwano. Semoga dia masih memegang jabatan itu. Siapa yang akan kita utus? Kau atau Kondo? Salah seorang mata-matamu. Kau hendak mempekerjakan Tribe? Tanya Shizuka kaget. Aku telah mempekerjakanmu, balas Kaede. Kini aku ingin memanfaatkan keahlianmu. Kaede hendak bertanya banyak hal pada Shizuka, namun ia merasa lelah, juga rasa tertekan di rahimnya. Esok atau hari berikutnya aku akan bicara padanya, Kaede berjanji pada dirinya, tapi sekarang aku harus beristirahat. Punggungnya terasa nyeri. Ketika berbaring di tempat tidur, ia merasa tak nyaman dan kantuk tak kunjung datang. Hari ini ia telah melewati saat-saat yang mengerikan dan masih hidup. Namun di saat isak dan tangis serta lantunan doa berhenti, rasa takut yang mendalam datang melanda. Kata-kata ayahnya terngiang di telinganya. Wajah ayahnya dan kedua orang yang mati dibunuh terbayang di pelupuk matanya. Kaede takut hantu mereka akan datang mengambil kandungannya. Akhirnya Kaede pun tertidur sambil memegang perut. Ia bermimpi ayahnya datang menyerangnya. Ayahnya menarik belati dari sabuk tapi bukannya menikam belati perutnya sendiri, tetapi mendekat, memegang tengkuk, dan menusuk perut Kaede. Rasa sakit yang tak tertahankan menyapu dirinya, membuat ia terbangun sambil menjerit. Rasa sakit menyentaknya lagi dengan berirama. Tungkai kakinya bermandikan darah. Upacara pemakaman ayahnya akhirnya berlangsung tanpa kehadiran Kaede. Sang janin telah meluncur keluar dari rahimnya layaknya belut, dan darah kehidupan mengikutinya. Kemudian demam datang, mengubah pandangan Kaede menjadi merah, membuat lidahnya mengoceh tak karuan, menyiksanya dengan berbagai pandangan yang tak terlihat. Shizuka dan Ayame membuat berbagai ramuan, dan dalam keputusasaan, mereka membakar dupa dan memukul gong untuk mengusir roh jahat, serta memanggil orang suci dan gadis cenayang untuk mengusir setan. Setelah 3 hari, tampaknya tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Kaede. Ai selalu berada di sisinya. Hana terus menangis. Sekitar waktu kambing, saat Shizuka keluar mengambil air, seorang dari pos jaga memanggil. Ada tamu datang, beberapa orang berkuda dan 2 tandu. Lord Fujiwara, kurasa, dia tidak boleh masuk, kata Shizuka. Keadaan telah tercemar darah dan kematian. Para pengangkat tandu meletakkan kedua tandu di luar pintu gerbang, dan Shizuka berlutut saat Lord Fujiwara melihat keluar. Lord Fujiwara, maafkan aku. Anda tak boleh masuk. Aku mendapat kabar kalau Lady Otori sakit parah, balasnya. Aku ingin berbicara denganmu di taman. Shizuka tetap berlutut saat bangsawan itu berjalan melewatinya. Kemudian dia bangkit dan mengikuti Lord Fujiwara ke pavilion di tepi sungai. Bangsawan itu melambaikan tangan pada pelayannya agar pergi, dan berbalik menghadap Shizuka. Seberapa serius sakitnya? Kurasa dia tak akan bertahan setelah malam ini, balas Shizuka dengan nada rendah. Kami telah berusaha. Aku membawa tabib, kata Lord Fujiwara. Tunjukkan kemana dia harus pergi, lalu kembalilah kemari. Shizuka membungkuk hormat, lalu berjalan kembali ke gerbang di mana seorang laki-laki kecil separuh baya dengan penampilan yang cerdas dan baik hati, muncul dari tandu kedua. Saat Shizuka mengantarnya ke kamar tempat Kaede berbaring,
dia melihat kulit pucat dan mata tidak fokus tuannya. Napas Kaede cepat dan hampa, kadang menjerit, apakah meneriakkan rasa takut atau rasa sakit, sungguh sulit diduga. Ketika Shizuka kembali, Lord Fujiwara sedang berdiri menatap ujung taman, di mana sungai mengalir membasahi karang. Gemuruh air terjun terdengar sedih. Shizuka berlutut dan menunggu bangsawan itu bicara. Ishida sangat ahli, katanya. Jangan putus asa, kebaikan Lord Fujiwara sangat berlebihan, tutur Shizuka lirih, memikirkan wajah pucat dan mata liar Kaede. Dia tak sabar ingin kembali pada tuannya, namun dia tak boleh pergi tanpa seizin bangsawan itu. Aku bukanlah orang baik, balasnya. Aku hanya dibangkitkan oleh hasratku, oleh egoku. Itu sifatku agar menjadi kejam. Dia menatap sekilas pada Shizuka lalu berkata, berapa lama kau melayani Lady Shirakawa? Kau bukan dari wilayah ini? Saya dikirim kepadanya pada musim panas saat dia masih di Kastil Noguchi. Siapa yang mengirimmu? Lord Arai. Benarkah? Dan kau selalu mengirim laporan pada Arai? Apa maksud Lord Fujiwara? Tanya Shizuka. Ada sesuatu pada dirimu yang tidak wajar sebagai pelayan. Kau memata-matai dia? Lord Fujiwara terlalu menganggap tinggi kemampuanku, balas Shizuka. Kuharap kau tidak memicu kekejamanku. Shizuka mendengar ancaman di balik kata-kata itu dan tidak berkata apa-apa. Bangsawan itu lalu melanjutkan seolah-olah sedang bicara pada diri sendiri. Kepribadiannya, kehidupannya menyentuhku seperti yang pernah kurasakan. Sudah lama aku tidak mengalami emosi apapun. Takkan kubiarkan seorang pun, bahkan kematian, merebutnya dariku. Semua orang yang melihatnya akan terpesona, bisik Shizuka, tapi takdir selalu kejam padanya. Aku ingin tahu kisah hidupnya, kata Lord Fujiwara. Aku tahu dia memiliki banyak rahasia. Tragedi kematian ayahnya merupakan salah satunya, kurasa. Kuharap kau akan mengatakan padanya kelak, jika dia tidak mampu mengatakannya. Suaranya pecah, kecantikannya yang membius sungguh menusuk jiwaku, katanya. Shizuka mendengar kepura-puran, tapi mata Lord Fujiwara berlinang air mata. Jika dia hidup, aku akan menikahinya, katanya. Dengan begitu aku akan selalu memilikinya. Kau boleh pergi, kau akan mengatakan ucapanku ini kepadanya? Lord Fujiwara. Shizuka menyembah hingga dahi menyentuh lantai lalu mundur sambil berlutut. Andai dia hidup, kota Matsu yang terletak di sebelah utara sangat dingin. Kami tiba di kota ini pada pertengahan musim gugur, saat angin dari tanah daratan berderu melintasi lautan dengan warna segelap baja. Bila salju mulai turun, seperti halnya Hagi, Matsu akan terputus dari daerah di sekitarnya selama 3 bulan. Tempat yang cocok untuk belajar. Selama seminggu kami berjalan melalui pesisir pantai. Meskipun tidak turun hujan, namun langit sering mendung dan siang hari berlangsung lebih pendek dan lebih dingin. Kami berhenti di sejumlah desa untuk menghibur anak-anak dengan permainan juggle, spinning top, dan permainan senar yang dikuasai Yuki dan Keiko. Di malam hari kami selalu menginap di rumah anggota Tribe. Aku selalu terjaga hingga larut malam, mendengarkan percakapan berbisik, mencium aroma sake atau aroma bahan makanan yang terbuat dari kedelai. Aku memikirkan Kaede, merindukannya. Dan terkadang di saat sedang sendiri, ku baca surat Shigeru yang memintaku untuk membalaskan kematiannya, dan juga menjaga Lady Shirakawa. Meskipun aku telah memutuskan untuk bergabung dengan Tribe, namun bayangan kedua paman Shigeru yang belum mendapat hukuman di Hagi, serta pedang Shigeru, Jato, yang kini terlelap di Terayama, selalu muncul di benakku. Saat tiba di Matsu, Yuki dan aku telah menjadi sepasang kekasih. Hubungan kami tidak terelakkan, bukan atas kemauanku. Aku selalu menyadari keberadaannya selama di perjalanan, inderaku terbiasa dengan suaranya, keharumannya. Tapi, aku selalu bersikap waspada dan berhati-hati untuk mengambil langkah apapun pada dia. Sudah jelas kalau Akio juga tertarik pada Yuki. Dia tergila-gila pada Yuki. Dia selalu mencari-cari kesempatan untuk dapat bersamanya, berjalan di sisinya, dan duduk di sampingnya saat makan. Aku tak ingin membuat Akio semakin membenciku. Posisi Yuki di rombongan ini tidak jelas. Dia selalu patuh dan memperlakukan Akio dengan hormat, meskipun Yuki lebih jago ketimbang Akio. Status mereka tampak sejajar, sedangkan posisi Keiko jauh di bawah mereka, mungkin dia berasal dari keluarga yang lebih kecil atau sekadar saudara seketurunan. Keiko selalu mengabaikan diriku, namun dia menunjukkan kesetiaan buta pada Akio. Sedangkan pada laki-laki yang tertua, Kazuo, semua orang memperlakukan dia sebagai pelayan dan juga paman.
Dia memiliki banyak keahlian praktis, termasuk mencopet. Akio adalah keturunan Kikuta dari ayah dan ibunya. Dia sepupu keduaku dan bentuk tangan kami pun serupa. Kemampuan fisiknya sangat mengagumkan, gerakannya sangat cepat dan dapat melompat begitu tinggi sehingga dia terlihat seperti melayang. Selain mampu menghilangkan diri, dia tidak memiliki keistimewaan Kikuta yang lain. Yuki mengatakan itu padaku saat kami berjalan jauh di depan rombongan. Para tetua takut keistimewaan itu akan lenyap. Di setiap generasi kemampuan itu semakin berkurang. Dia berpaling kepadaku lalu menambahkan, itulah mengapa sangat penting bagi kami untuk mempertahankanmu. Ibunya Yuki pernah mengatakan hal serupa, dan aku ingin sekali bisa mendengar lebih banyak dari Yuki. Tapi Akio berteriak bahwa kini giliranku untuk mengendalikan gerobak. Aku melihat kecemburuan di wajahnya. Dapat kulihat dengan jelas rasa cemburu dan rasa bencinya padaku. Dia sangat fanatik pada Tribe, mungkin karena dia besar dalam ajaran dan pandangan hidup Tribe, kemunculanku yang tiba-tiba mungkin telah mengusik ambisi dan harapannya. Aku tak berkata apa-apa saat mengambil alih kendali gerobak. Akio lalu berlari ke depan agar dapat berjalan di samping Yuki, kemudian berbisik. Seperti biasa, dia lupa kalau aku bisa mendengar setiap ucapannya. Dia biasa memanggilku si anjing, dan nama panggilan itu agaknya tepat untuk dilekatkan padaku. Aku memiliki kesamaan dengan anjing, aku dapat mendengar apa yang anjing dengar dan aku tahu bagaimana rasanya tidak bisa bicara. Apa yang kau bicarakan dengan si anjing? Dia bertanya pada Yuki. Pelajaran dan pelajaran, balas Yuki acuh. Masih banyak yang harus dia pelajari. Namun apa yang kelak dia ajarkan hanyalah seni bercinta. Yuki dan Keiko dapat berperan sebagai pelacur selama perjalanan jika terpaksa. Kebanyakan anggota Tribe, laki-laki dan perempuan, tidak berpikir buruk tentang mereka berdua karena melacur. Pelacuran hanyalah peran lain yang harus dimainkan, kemudian dilupakan. Tentu saja klan memiliki gagasan yang berbeda tentang keperawanan calon pengantin dan kesetiaan istri mereka. Laki-laki boleh melakukan apapun yang mereka suka, perempuan diharuskan tetap setia. Ajaran yang membesarkanku ada di antara keduanya, Hiden diwajibkan bebas dari segala hasrat fisik, meskipun kenyataannya kami memaafkan penyelewengan orang lain, dalam segala hal kami selalu memaafkan. Di malam keempat kami menginap di rumah seorang saudagar. Meskipun terjadi kelangkaan barang setelah terjadi badai, namun mereka memiliki banyak sekali persediaan. Mereka juga tuan rumah yang baik. Saudagar itu menawari kami para gadis pelayannya, dan Akio serta Kazuo tidak menampik. Ketika aku menolak, mereka mencemooh dengan hebat, untung saja mereka tidak memaksa. Setelah gadis-gadis masuk ke kamar laki-laki, aku lalu pindahkan kasur ke beranda. Sebenarnya aku sangat mendambakan KED, bahkan perempuan manapun. Aku sungguh tersiksa. Kemudian aku mendengar pintu digeser terbuka, dan seorang gadis dari kediaman ini, kupikir, keluar ke beranda. Saat dia menutup pintu, aku mengenali keharuman tubuh dan langkahnya. Yuki berlutut di sampingku. Aku menyentuhnya lalu menariknya ke sampingku. Korsetnya terbuka, kimononya sudah dilepas. Aku teringat rasa terima kasihku yang amat besar padanya. Dia melepas pakaianku, membuatnya semua berjalan sangat mudah bagiku, terlalu mudah. Keesokan pagi, Akio menatapku curiga. Kau berubah pikiran semalam? Aku heran bagaimana dia bisa tahu. Apakah dia mendengar ataukah dia hanya menduga? Seorang gadis mendatangiku. Tampaknya tidak sopan untuk diusir, jawabku. Dia menggerutu tanpa menuntut penjelasan. Namun dia selalu mengawasi aku dan Yuki, bahkan di saat kami sedang tidak berbincang, seolah-olah dia tahu ada yang terjadi di antara kami. Aku terus-menerus memikirkan Yuki, terbuai antara senang dan putus asa. Senang karena saat-saat bersamanya begitu indah, dan putus asa karena dia bukan KED, dan apa yang telah kami lakukan justru semakin mempererat ikatanku dengan Tribe. Aku teringat komentar Kenji saat dia pergi, akan sangat bagus bila Yuki selalu berada di sekitarmu untuk mengawasi. Dia tahu ini akan terjadi. Apakah dia yang merencanakan semua ini? Apakah Akio juga telah diberitahu? Aku diliputi rasa was-was. Aku tak mempercayai Yuki, tapi bukan berarti aku menjauh darinya. Itu membuat kecemburuan Akio semakin terlihat jelas. Akhirnya rombongan kecil kami tiba di Matsu. Dari luar kami nampak kompak, tapi sebenarnya kami tercabik-cabik oleh berbagai emosi. Sebagai anggota Tribe, kami biasa menyembunyikan semua itu. Di kota ini kami tinggal di rumah yang beraroma kedelai olahan, tauco dan tahu. Saudagar pemilik rumah,
Gosaburo adalah adik bungsu Kotaro, juga sepupu pertama ayahku. Hanya sedikit rahasia yang perlu kami jaga. Kami telah jauh di luar wilayah 3 negara sehingga dari jangkauan Arai. Pemimpin klan di Matsu, Yoshida, tidak bermusuhan dengan Tribe. Dia merasa Tribe berguna untuk simpan pinjam uang, sebagai mata-mata dan juga pembunuh. Di sini kami mendengar kabar tentang Arai yang sibuk menaklukkan wilayah timur dan wilayah tengah, menyusun persekutuan, dan bertempur kecil-kecilan demi memperjuangkan perbatasan dan menetapkan daerah administrasi. Kami mendengar rumor tentang kampanye Arai untuk membersihkan daerahnya dari Tribe. Ada yang menyambut kabar ini dengan gembira, namun banyak pula orang yang mencemooh. Aku tidak akan menceritakan pelatihanku lebih rinci. Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk membangkitkan kekejaman dalam diriku. Tapi hingga sekarang ini, setelah setahun berlalu, kenangan akan kebengisan dan kekasaran masih membuatku tersentak, dan aku berusaha memalingkan wajah. Itulah masa-masa yang kejam, pada saat itu mungkin surga murka, mungkin manusia telah dicengkeram oleh setan, mungkin juga kekuatan baik sudah lemah sehingga kebrutalan datang menyerbu. Tribe, kelompok yang paling kejam di antara yang paling kejam, pun tumbuh subur. Aku bukan satu-satunya anggota Tribe di pelatihan itu. Ada beberapa anak laki-laki lain, sebagian besar jauh lebih muda dariku, dan semua terlahir sebagai Kikuta serta tumbuh dalam keluarga itu. Salah seorang yang seumur denganku bertubuh gemuk, periang, dan aku sering dipasangkan dengannya. Namanya Hajime, dan meskipun tidak jelas-jelas membelokkan kemarahan Akio padaku karena bila dia lakukan secara terang-terangan akan dianggap tidak sopan. Ada sesuatu pada dirinya yang kusuka, meskipun aku kurang mempercayainya. Keahlian bertarungnya jauh lebih hebat dariku. Dia jago sumo dan cukup kuat menarik anak panah raksasa dari panah sang guru. Namun tak satu pun anugerah yang dia dan pemuda lainnya miliki yang mampu mendekati kemampuanku. Baru kini kusadari betapa istimewanya kemampuan yang kumiliki. Aku dapat menghilangkan diri cukup lama di sudut ruangan, bahkan di dinding kosong bercat putih. Akio pun, terkadang, tidak dapat melihatku. Aku mampu membelah sosokku saat sedang bertarung, dan menyaksikan lawanku bertarung menghadapi sosok keduaku dari sudut lain ruangan. Aku dapat bergerak tanpa suara dan pendengaranku semakin tajam. Anak muda lainnya dengan cepat belajar untuk tidak menatap mataku. Hampir semua anak pernah tertidur karena ulahku. Perlahan-lahan aku belajar mengendalikannya setelah mempraktikkan pada anak-anak itu. Saat menatap mata mereka, aku melihat kelemahan dan ketakutan yang membuat mereka rapuh dalam tatapanku, terkadang ketakutan pada diri mereka, dan terkadang ketakutan mereka padaku dan pada kekuatan gaib yang aku miliki. Setiap pagi aku berlatih bersama Akio guna menambah kekuatan dan kecepatanku. Gerakanku lebih lambat dan lemah dibanding dia hampir dalam segala bidang. Demi menghargai bakatnya, Akio juga diminta mengajariku keahlian melompat, dan dia berhasil. Kedua keahliannya itu memang telah mengendap dalam diriku. Tidak heran ayah tiriku sering memanggilku monyet liar, ditambah lagi cara Akio mengajar yang brutal, sehingga mampu memunculkan keliaranku, dan memaksaku untuk mengendalikannya. Hanya dalam beberapa minggu aku merasa ada perbedaan dalam diriku, tubuh yang kuat dan pikiran yang tajam. Kami selalu mengakhiri latihan dengan bertarung tangan kosong. Bukan berarti Tribe sering menggunakan cara bela diri ini, mereka lebih suka membunuh secara diam-diam. Setelah latihan kami lalu duduk bermeditasi dalam keheningan, jubah disampirkan ke tubuh kami agar suhu tubuh tetap naik oleh kekuatan kehendak. Kepalaku sering berdengung akibat pukulan atau terjatuh sehingga aku tak mampu mengosongkan pikiran seperti yang seharusnya kulakukan. Sebaliknya, aku malah memikirkan betapa inginnya aku melihat Akio menderita. Ingin sekali aku lampiaskan pada Akio semua siksaan yang Joan alami, seperti yang dia pernah ceritakan padaku. Pelatihan ini dirancang untuk membangkitkan kekejaman dan aku menerimanya dengan senang hati karena meningkatnya semua kemampuan yang pernah kupelajari bersama anak-anak Ksatria Otori semasa Shigeru masih hidup. Darah Kikuta dari ayahku bersemi dalam diriku. Sementara sifat welas asih yang diturunkan ibuku tersapu hanyut bersama semua ajaran di masa kecilku. Aku tidak lagi berdoa, Tuhan yang rahasia, Sang Pencerah, maupun pada roh-roh kini tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Aku tidak mempercayai keberadaan mereka dan aku tidak melihat bukti bahwa mereka bermurah hati pada hambanya. Terkadang, di malam hari, aku terjaga dan merasa jijik pada keadaanku saat ini, dan kemudian aku akan bangun dan, jika aku bisa, pergi mencari Yuki. Pertemuanku dengan Yuki selalu berjalan singkat dan tanpa suara. Namun pada suatu sore, kami hanya berdua di rumah,
selain pelayan yang bekerja di toko. Akio dan Hajime membawa anak-anak yang lebih muda ke kuil untuk seremoni, sedangkan aku disuruh menyalin dokumen untuk kepentingan Gosaburo. Aku mensyukuri tugas ini. Aku jarang menggenggam kuas dan karena aku sangat terlambat belajar menulis, aku takut bila semua huruf akan lenyap dariku. Saudagar itu memiliki beberapa buku dan, seperti yang Shigeru ajarkan, aku sebaiknya menulis kapan saja aku sempat, namun sejak kehilangan tinta dan kuas di Inuyama, aku jarang menulis lagi. Dengan tekun aku menyalin dokumen, membuat laporan jumlah pembelian beras dan kedelai dari petani setempat, namun jariku gatal ingin melukis. Aku teringat kunjungan pertamaku ke Terayama, cemerlangnya musim panas di sana, keindahan lukisan, serta burung kecil yang kulukis lalu kuberikan pada Kaede. Seperti biasa, saat mengenang masa lalu, bayangan Kaede datang dan menguasai seluruh diriku. Dapat kurasakan kehadirannya, keharuman rambutnya, dan mendengar suaranya. Begitu kuat Kaede hadir di dekatku, seolah-olah rohnya menyelinap masuk ke ruangan ini dengan penuh kebencian dan murka karena aku telah mengabaikan dirinya. Ucapannya masih terngiang-ngiang di telingaku, aku takut pada diriku. Aku hanya merasa aman bila bersamamu. Hawa dingin menyapu ruangan dan hari semakin gelap, diiringi ancaman akan datangnya musim dingin. Aku menggigil, dihinggapi rasa menyesal yang mendalam. Tanganku kaku karena kedinginan. Aku mendengar langkah Yuki mendekat dari belakang bangunan. Aku mulai menulis lagi. Dia menyeberang halaman dan melepas sandal di beranda ruang pencatat. Aku mencium bau kayu terbakar. Dia membawa tungku kecil, lalu dia letakkan di lantai, di dekatku. Kau kedinginan, katanya. Mau kubuatkan teh? Nanti saja. Aku menaruh kuas dan menggenggam kedua tanganku untuk mendapatkan rasa hangat. Yuki meraih tanganku dan menggosok-gosokkan di antara kedua telapak tangannya. Akan kututup jendela, katanya. Kalau begitu sebaiknya kau ambilkan lampu. Aku tidak bisa menulis bila gelap. Dia tertawa pelan. Satu demi satu jendela dia tutup. Ruangan menjadi remang-remang, hanya diterangi bara dari arang. Saat mendekat, Yuki telah melepas pakaiannya. Segera saja kami berdua merasa hangat. Tapi rasa gelisah melandaku. Roh Kaede seakan hadir di ruangan ini. Apakah aku membuat dia sedih, cemburu, dan jengkel? Sambil meringkuk di dekatku, dengan kehangatan yang terpancar darinya, Yuki berkata, ada pesan dari sepupumu. Sepupu yang mana? Kini aku punya lusinan sepupu. Muto Shizuka. Aku menjauh dari Yuki agar dia tidak mendengar debar jantungku. Apa pesannya? Lady Shirakawa sedang sekarat. Shizuka mengatakan mungkin Kaede tidak akan bertahan. Yuki menambahkan dengan suara malas, sungguh malang nasibnya. Yuki sedang senang, namun yang kupikirkan saat ini hanyalah Kaede, kerapuhannya, keingintahuannya, dan kecantikannya yang menyihir. Aku berteriak pada diriku sendiri, jangan mati. Aku harus bertemu denganmu lagi. Aku akan datang kepadamu. Jangan mati sebelum aku melihatmu lagi. Roh Kaede seakan menatapku, matanya gelap oleh celaan dan kesedihan. Yuki berbalik untuk memandangku, kaget akan keheninganku. Shizuka merasa kau perlu tahu itu. Apakah ada sesuatu di antara kalian? Ayahku juga menangkap kesan itu, namun dia menganggap itu hanyalah cinta monyet. Ayahku mengatakan bahwa semua orang yang memandang Kaede akan tergila-gila padanya. Aku tak menjawab. Yuki duduk, menarik kimono menutupi tubuhnya. Lebih dari itu, kan? Kau mencintainya. Dia meraih tanganku dan membalikkan badanku agar berhadapan dengannya. Kau mencintainya, ulangnya, ada nada cemburu dalam suaranya. Apakah itu sudah berakhir? Tak akan pernah berakhir, kataku. Bahkan jika dia mati, aku tak akan berhenti mencintainya. Kini sudah terlambat untuk mengatakannya pada Kaede, aku tahu itu. Bagian hidupmu yang itu telah berakhir, kata Yuki pelan, namun tajam. Semuanya, lupakan dia, kau tak akan bertemu dengannya lagi. Ada nada marah dan frustrasi dalam suaranya. Aku tak akan mengatakan ini bila kau tak menyebut tentang dia. Kutarik tanganku dari tangannya dan kembali berpakaian. Kehangatan telah hilang secepat datangnya. Bara yang ada di tungku tak mampu membuatku hangat. Ambilkan arang, perintahku, dan lampu. Aku harus menyelesaikan tugasku. Takeo, dia mulai berkata, lalu tiba-tiba berhenti. Akan kusuruh pelayan mengambilkan arang untukmu, dia berkata sambil berdiri. Dia menyentuh tengkuk leherku saat pergi, namun aku tak menanggapi. Secara fisik, kami sudah terlibat terlalu dalam. Tangannya telah memijatku dan memukulku saat memberi hukuman. Kami pernah membunuh dengan berdampingan,
kami telah bercinta. Tapi dia hanya mampu melukis permukaan hatiku saja, dan kami sadari itu. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan, tapi di dalam hatiku, aku menangis karena KED dan juga karena hidup yang seharusnya kami miliki saat ini. Tidak ada berita lebih jauh dari Shizuka, meskipun aku selalu bertanya pada penyampai pesan. Yuki tak menyinggung topik itu lagi. Aku tidak yakin KED sudah mati. Di siang hari aku bergantung pada keyakinan itu, namun berbeda bila malam tiba. Warna dedaunan mulai memudar saat gugur dari pohon maple dan pohon willow. Rombongan angsa liar mulai terbang ke selatan melintasi langit yang mendung. Penyampai pesan semakin jarang datang, seiring kota yang mulai terkucil karena musim dingin. Namun terkadang ada yang datang membawa kabar tentang kegiatan Tribe dan pertempuran di 3 negara dan juga, selalu, membawa perintah baru bagi thread kami. Istilah thread adalah cara kami menggambarkan tugas memata-matai atau perintah membunuh. Thread dengan nyawa manusia perlu didata karena banyak jumlahnya. Aku menyalin semua catatan tentang kegiatan itu, terkadang hingga larut malam dengan ditemani Gosaburo, si saudagar, sambil berpindah dari catatan tentang panen kedelai hingga urusan kematian. Dua kegiatan yang berbeda ini menghasilkan keuntungan yang bagus, meskipun kedelai terpengaruh badai sedangkan pembunuhan tidak. Walau bisa saja calon korban mati akibat badai sebelum Tribe berhasil menyeretnya sehingga sering timbul sengketa yang tak berkesudahan tentang pembayarannya. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 9. Kikuta, keluarga yang lebih kejam, diharuskan lebih ahli dalam membunuh dibandingkan Muto yang secara turun-temurun lebih efektif menjadi mata-mata. Dua keluarga ini termasuk golongan aristokrat dalam Tribe, 3 keluarga lainnya, yaitu Kuroda, Kudo, dan Imai, lebih banyak bekerja pada tugas yang kasar dan menjemukan, menjadi pelayan, mencuri, mencari berita, dan sebagainya. Lantaran keahlian turun-temurun sangat berharga, banyak pernikahan antara Muto dan Kikuta dilangsungkan, sementara hanya sedikit di antara mereka yang menikah dengan keluarga selain itu, meskipun ada pengecualian sehingga melahirkan orang jenius seperti si pembunuh, Shintaro. Setelah urusan hitung-menghitung, Kikuta Gosaburo akan menjelaskan tentang silsilah keluarga, sambil menjelaskan hubungan yang ruwet di antara kalangan Tribe yang tersebar ibarat jaring laba-laba musim gugur yang melintasi 3 negara. Gosaburo seorang laki-laki gemuk dengan dagu berlipat seperti perempuan dan berwajah halus, seolah memiliki perawakan yang lemah lembut. Aroma kedelai fermentasi melekat di pakaian dan kulitnya. Jika suasana hatinya sedang baik, dia akan menyajikan sake dan beralih dari pelajaran silsilah ke sejarah-sejarah leluhurku dari pihak Tribe. Ksatria bisa bangkit dan jatuh, klan bisa saja tumbuh subur dan menghilang, namun thread kaum Tribe di segala esensi terus kehidupan berlanjut. Kecuali saat ini, Arai hendak membawa angin perubahan. Pada saat semua ksatria ingin bekerja sama dengan Tribe, Arai justru ingin menghancurkan mereka. Dagu Gosaburo bergerak-gerak saat menertawakan gagasan itu. Awalnya aku hanya ditugasi sebagai mata-mata, dikirim untuk menguping pembicaraan di kedai dan warung teh, lalu diperintahkan memanjat dinding dan atap di malam hari, dan mendengarkan para laki-laki menceritakan rahasia kepada anak atau istri mereka. Aku mendengarkan semua rahasia dan ketakutan penduduk kota ini, strategi klan Yoshida di musim semi nanti, perhatian pemerintah kastil setempat atas rencana Arai yang sudah kelewat batas, serta tentang pemberontakan petani yang hampir terjadi. Aku pergi ke desa-desa di pegunungan untuk mencari tahu biang keladi pemberontakan. Suatu malam Gosaburo mendecak-decakan lidah, tak senang karena ada yang menunggak pembayaran. Bukan hanya belum dibayar, orang itu bahkan memesan barang lebih banyak. Nama pemesan itu adalah Furoda, seorang ksatria kelas rendahan yang kini beralih menjadi petani demi menghidupi keluarga besarnya dan sangat menyukai barang mewah. Di bawah tulisan namanya, aku membaca simbol-simbol yang menunjukkan bahwa beberapa usaha intimidasi telah dilakukan, lumbungnya dibakar, seorang anak gadisnya diculik, anak laki-lakinya dipukul habis-habisan. Tetap saja, dia tenggelam lebih jauh dalam hutang pada Kikuta. Masalah ini bisa diserahkan pada si anjing, kata saudagar itu pada Akio yang datang bergabung untuk minum sake. Seperti yang lainnya, kecuali Yuki, Gosaburo juga memanggilku dengan nama kecil pemberian Akio. Akio mengambil gulung kertas itu dan membaca sejarah Furoda yang menyedihkan. Orang ini terlalu banyak diberi kemudahan. Sebenarnya orang itu menyenangkan. Aku mengenalnya sejak kanak-kanak. Tapi, aku tidak bisa terus-menerus memberinya pinjaman. Paman, bila kau tak segera berurusan dengannya,
bukankah orang lain akan mengharapkan kelonggaran yang sama, kata Akio. Itulah masalahnya, sekarang ada banyak orang yang menunggak pembayaran. Mereka pikir bisa menghindar karena Furoda berhasil. Gosaburo menghela napas panjang, matanya nyaris hilang dalam lipatan pipinya. Hatiku terlalu lembut, itu masalahku, kakakku selalu mengatakan itu padaku. Si anjing juga berhati lembut, kata Akio, tapi kami telah melatihnya agar berjiwa keras. Dia bisa mengurusi Furoda, akan lebih baik baginya. Jika dibunuh, dia tak akan bisa bayar hutang, kataku. Tapi yang lain akan segera membayar. Akio berkata seakan-akan sedang menunjukkan kebenaran yang sudah jelas kepada orang tolol. Seringkali lebih mudah mengambil harta orang yang sudah mati daripada yang masih hidup, kata Gosaburo, dengan nada sedih. Aku tidak mengenal Furoda, orang yang menyukai kesenangan, kurang bertanggung jawab dan santai ini, dan aku enggan membunuhnya. Tapi aku harus melakukannya. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam hari, aku mendatangi rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Aku diamkan anjing-anjing, lalu berjalan dengan menghilangkan diriku dan menyelinap melewati penjaga. Rumah Furoda dipalang dengan kuat sehingga aku menunggu orang itu keluar ke kamar kecil. Sudah lama kuamati rumahnya dan aku tahu ia selalu bangun awal untuk buang hajat. Furoda dulunya bertubuh besar dan padat yang kemudian berhenti berlatih dan menyerahkan pekerjaan berat di ladang pada anaknya sehingga kini dia lemah. Dia dibunuh hampir tanpa keributan. Ketika aku merapikan garote, rintik hujan nyaris sedingin es. Atap dinding licin, malam begitu gelap. Aku kembali ke rumah Kikuta diam-diam, dibungkam oleh kegelapan dan dingin, seakan mereka menjalar dalam diriku dan meninggalkan bayangan di relung jiwaku. Anak-anak Furoda segera membayar hutang ayahnya, dan Gosaburo senang dengan hasil kerjaku. Aku tak ingin orang tahu seberapa besar pembunuhan itu menggangguku, tapi tugas berikutnya justru lebih buruk lagi. Keluarga Yoshida memerintahkan suatu pembunuhan. Mereka memutuskan untuk menghentikan kerusuhan di kalangan penduduk desa sebelum musim dingin, dan meminta agar pemimpin pemberontak dibunuh. Aku tahu pemimpinnya, tahu lahan rahasianya, meskipun aku tidak mengatakan itu pada siapapun. Ketika aku katakan pada Gosaburo dan Akio di mana orang itu bisa ditemui sedang sendiri setiap pagi, mereka lalu memberi tugas itu kepadaku. Orang itu memiliki sawah dan ladang kentang manis yang tersembunyi di sebuah goa, terhalang oleh pebukitan, dan ditutupi bebatuan dan semak belukar. Dia sedang bekerja di ladangnya sewaktu aku menapak di tanah yang landai. Aku salah menilainya, dia lebih kuat dari yang kuduga, dan dia melawan dengan menggunakan cangkul. Selagi berkelahi, kain penutup kepalaku merosot ke belakang dan dia sempat melihat wajahku. Sorot mata laki-laki itu seperti mengenaliku, diiringi rasa takut. Saat itu aku menggunakan sosok keduaku untuk menghampiri sisi belakang dan menggorok lehernya. Samar-samar aku mendengar dia berkata, "Lord Shigeru." Tubuhku berlumuran darah, darahnya dan darahku. Aku pusing karena terkena pukulan yang tak sempat aku hindari. Cangkulnya sempat menggores kepalaku hingga berdarah. Kata-kata orang itu sangat menggangguku. Apakah dia meminta arwah Shigeru untuk menolongnya, ataukah dia mengira aku adalah Lord Shigeru? Aku ingin bertanya, namun matanya menatap kosong ke langit yang temaram. Dia sudah mati dan tak dapat menjawab itu selama-lamanya. Aku menghilangkan diri dan bertahan seperti itu hingga di dekat rumah Kikuta. Inilah pertama kalinya aku menghilangkan diri begitu lama. Aku ingin menghilang selamanya, andaikan bisa. Aku tak dapat melupakan kata-kata terakhir orang itu, dan aku teringat apa yang pernah Lord Shigeru katakan. Sewaktu di Hagi, aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersenjata, dan tidak juga membunuh demi kesenangan. Pemimpin klan sangat puas. Kematian orang itu telah merampas jantung kekacauan. Penduduk desa mulai jinak dan patuh. Banyak dari mereka yang mati kelaparan sebelum akhir musim dingin. Benar-benar hasil yang sangat memuaskan, kata Gosaburo. Sejak kejadian itu, setiap malam aku memimpikannya Shigeru. Dia datang dan berdiri di depanku, seolah-olah muncul dari sungai dengan darah dan air menetes dari tubuhnya, tanpa bicara. Matanya terpaku padaku. Seakan-akan dia sedang menungguku dengan kesabaran burung bangau hingga aku dapat bicara lagi. Lambat laun kondisi itu mulai meruntuhkanku hingga aku merasa tidak sanggup menjalani hidup seperti ini lagi, tapi aku tidak tahu cara melarikan diri. Aku telah membuat kesepakatan dengan ketua Kikuta yang kini tidak mungkin lagi aku tepati. Saat itu aku membuat penawaran dalam suasana bernafsu, tidak berharap untuk hidup setelah malam itu, dan tanpa memahami diriku sendiri. Kupikir ketua Kikuta,
yang sepertinya mengenali diriku, akan membantu mengatasi sifatku yang terpecah belah, tapi ternyata dia malah mengirimku ke Matsu, pada Akio. Tribe dapat mengajari cara menyembunyikan sifatku yang lembut ini, namun mereka tak mampu mengatasinya, semua itu bahkan terseret semakin dalam pada diriku. Suasana hatiku semakin buruk ketika Yuki pergi. Dia tak mengatakan apapun tentang kepergiannya, dia menghilang begitu saja. Saat berlatih di pagi hari, aku mendengar suara dan langkahnya. Aku mendengar dia berjalan ke gerbang dan pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan pada siapapun. Seharian aku menanti kepulangannya, tapi dia tidak kembali. Aku mencoba bertanya, tanpa mencolok, kemana perginya Yuki? Semua orang seperti mengelak untuk menjawabnya, sedangkan aku tak ingin bertanya pada Akio atau Gosaburo. Aku merindukannya, tapi aku juga lega karena tidak perlu lagi menghadapi pertanyaan apakah aku tidur dengannya atau tidak. Setiap siang, sejak Yuki memberitahukan kabar tentang Kaede, aku memutuskan untuk tidak mendekatinya lagi, namun kenyataannya setiap malam aku melakukannya. 2 hari kemudian, ketika aku memikirkan Yuki saat sedang bermeditasi di akhir latihan pagi, aku mendengar pelayan memanggil Akio dengan pelan. Akio membuka mata perlahan, lalu dengan hawa ketenangan yang selalu dia rasakan setelah bermeditasi, dan aku yakin dia hanya berpura-pura, dia bangkit dan berjalan ke pintu. "Ketua datang," kata gadis itu. "Beliau menunggumu." "Hei, anjing," Akio memanggilku. Saat aku berdiri, pemuda lainnya tetap duduk membeku, tanpa membuka mata. Akio menyentakkan kepala, dan aku mengikutinya ke ruangan utama di mana Kikuta Kotaro dan Gosaburo sedang minum teh. Kami masuk dan menyembah di hadapannya. "Duduklah tegak," katanya sambil mengamatiku selama beberapa saat. Kemudian dia menyapa Akio, "Ada masalah?" "Tidak juga," kata Akio, menunjukkan secara tidak langsung kalau memang ada beberapa masalah. "Bagaimana dengan sikapnya?" "Tidak ada masalah." Akio menggelengkan kepala dengan perlahan. "Meskipun sebelum meninggalkan Yamagata, kurasa Kotaro ingin aku tahu bahwa dia mengetahui segala sesuatu tentangku." "Masalah itu bisa diatasi," balas Akio singkat. "Pemuda ini cukup berguna," Gosaburo menyela. "Aku senang mendengarnya," ujar Kotaro datar. Saudara Kotaro itu lalu berdiri dan permisi keluar ruangan dengan alasan harus menjaga toko. Setelah Gosaburo pergi, sang ketua berkata, "Semalam aku bicara dengan Yuki. Dia di mana? Itu tidak penting, tapi dia mengatakan sesuatu yang agak menggangguku. Kami tahu kalau Shigeru sengaja mencarimu ke Mino. Dia membiarkan Kenji percaya bahwa pertemuan itu hanyalah kebetulan." Kotaro berhenti bicara. "Aku diam menunggu. Aku ingat kapan Yuki mengetahui itu, yaitu saat dia memotong rambutku. Dia menganggap berita ini penting, cukup penting untuk disampaikan pada ketua. Tidak diragukan lagi, gadis itu pasti menceritakan semua tentang diriku. Informasi itu membuat aku curiga kalau Shigeru mengetahui tentang Tribe lebih dari yang kusadari," kata Kotaro. "Benarkah? Memang benar dia tahu siapa aku?" jawabku. "Dan dia sahabat ketua Muto selama bertahun-tahun. Hanya itu yang ku tahu tentang hubungannya dengan Tribe." "Dia tidak mengatakan lebih banyak lagi?" "Tidak. Aku berbohong. Sebenarnya Shigeru memang menceritakan lebih banyak saat kami di Suwano bahwa dia sebenarnya mencari tahu tentang Tribe dan bahwa dia mungkin tahu lebih banyak tentang mereka dibandingkan orang luar manapun. Aku tak pernah membagi informasi ini dengan Kenji dan aku tidak melihat alasan untuk mengatakannya pada Kotaro. Shigeru memang sudah meninggal, sedangkan aku terikat pada Tribe. Namun aku tidak akan membongkar rahasia yang Shigeru percayakan padaku." Aku berusaha agar suaraku terdengar polos, Yuki juga menanyakan hal yang sama. "Pentingkah itu sekarang? Kami mengira telah mengenal Shigeru," kata Kotaro. "Ternyata dia masih mengejutkan kami, bahkan setelah dia mati. Dia juga menyimpan beberapa rahasia dari Kenji, hubungannya dengan Maruyama Naomi, misalnya. Apalagi yang dia sembunyikan?" Aku mengangkat bahu. Aku membayangkan Shigeru, yang bernama kecil sang petani, sedang tersenyum tulus, dia tampak jujur dan sederhana. Semua orang ternyata salah menilainya, terutama Tribe. Dia jauh melampaui dugaan mereka. Mungkinkah dia menyimpan catatan tentang Tribe? "Dia menyimpan banyak catatan," kataku, pura-pura bingung. "Tentang cuaca, percobaan pertanian, ladang, sawah, dan juga tentang pengawalnya. Ichiro, gurunya, sering membantunya menangani catatan itu, tapi biasanya dia yang menulis sendiri." Aku seperti dapat melihat Shigeru sedang menulis hingga larut malam, lampu berkedap-kedip, dingin yang menusuk,
wajahnya tampak waspada dan cerdas, agak berbeda dari raut wajahnya sehari-hari. Apakah kau selalu bersamanya? Tidak, selain dari pertemuan kami di Mino. Seberapa sering dia berkelana? Aku kurang yakin. Sewaktu di Hagi dia tidak pernah keluar kota. Kotaro menggerutu. Ruangan pun hening. Aku hampir tak mendengar napas orang lain. Dari kejauhan terdengar bunyi-bunyian dari toko dan rumah di sore hari, suara pembeli, penjajah keliling yang berteriak-teriak di jalan. Angin makin kencang, bersiul di balik dedaunan, menggetarkan kisi-kisi jendela. Tiupan angin membawa tanda-tanda salju. Akhirnya sang ketua berkata, hampir bisa dipastikan dia menyimpan catatan-catatan itu. Semua catatan itu harus kita peroleh. Akan timbul bencana jika catatan itu jatuh ke tangan Arai. Kau harus ke Hagi, cari tahu apakah catatan itu memang ada dan bawa semua berkas-berkasnya kemari. Aku nyaris tidak percaya, tak pernah kubayangkan akan ke sana lagi. Kini aku harus kembali ke rumah yang begitu kucintai. Ini gara-gara Nightingale Floor itu, kata Kotaro. Aku tahu Shigeru telah membangun lantai itu di sekitar rumahnya dan hanya kau yang dapat melintas di atasnya tanpa berbunyi. Aku merasa seakan sudah berada di sana, dapat kurasakan kelembaban udara malam di bulan ke-6, melihat diriku berlari pelan seperti hantu, mendengar Shigeru berkata, bisakah kau melakukannya lagi? Aku berusaha mengendalikan suaraku, tapi tetap saja otot-otot senyumku bergetar. Kau harus segera pergi, Kotaro melanjutkan, kau harus tiba di sana dan kembali sebelum musim dingin. Saat ini hampir akhir tahun, sedangkan di saat bulan pertama, Hagi dan Matsu akan tertutup salju. Belum pernah aku melihat orang itu marah, tapi kini dia terlihat marah. Mungkin karena dia melihat aku tersenyum. Mengapa kau tak pernah mengatakan hal ini? Dia bertanya, menuntut. Mengapa kau simpan dari Kenji? Marahku memuncak saat membalasnya. Lord Shigeru merahasiakannya dan aku menuruti perintahnya. Sumpah setiaku yang pertama adalah kepadanya. Aku tak akan mengungkapkan sesuatu yang Shigeru ingin rahasiakan. Lagi pula, waktu itu aku adalah bagian dari Otori. Dan kurasa sampai sekarang pun kau tidak berubah, Akio menyela. Dia akan selalu setia Shigeru, dia menambahkan, anjing hanya mengenal satu tuan. Aku berpaling menatapnya sambil berharap dia balas tatapanku agar dapat kubungkam dia, membuat dia tertidur, namun setelah memberi tatapan menghina, Akio kembali menunduk. Bagus, tugas ini akan membuktikan pendapat kalian, balas Kotaro. Kurasa misi ini akan menguji kesetiaanmu. Ichiro pasti tahu keberadaan catatan itu. Aku membungkuk, tanpa bicara, sambil memikirkan apakah aku sanggup membunuh Ichiro, orang yang menjadi guru Shigeru dan juga guruku. Aku pernah berpikir untuk membunuhnya saat aku dihukum atau dipaksa belajar, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang kepercayaan Shigeru. Aku terikat kewajiban dan kesetiaan padanya, juga karena rasa hormatku yang terpaksa dan baru kusadar kini, kasih sayangku padanya. Di saat yang sama, aku menjelajahi kemarahan ketua, merasakan amarahnya di lidahku. Rasanya sama seperti kemurkaan Akio padaku yang tidak pernah lenyap, seolah-olah mereka berdua membenci sekaligus takut padaku. Kikuta senang sekali ketika tahu Isamu mempunyai anak laki-laki, begitu kata istri Kenji. Jika mereka senang, lalu kenapa mereka sangat marah padaku? Bukankah Katoro juga menyatakan, kami semua senang? Reaksi Kikuta atas kemunculanku terkesan terpecah. Mungkin mereka senang pada kemampuanku, tapi ada sesuatu pada diriku yang membuat mereka waspada, dan aku belum tahu gerangan apakah itu. Murkanya ketua yang seharusnya membuatku tunduk dan patuh, justru mendorongku untuk lebih keras kepala, dan menyulut sifat keras kepalaku dan memberiku energi. Aku merasakan gelombang energi dalam diriku saat aku renungkan takdir yang mengirimku pulang ke Hagi. Sekarang ini kita memasuki masa yang berbahaya, kata ketua sambil mengamatiku, seakan dapat membaca pikiranku. Rumah Muto di Yamagata telah diperiksa dan diobrak-abrik. Ada yang curiga kau bersembunyi di sana. Untungnya Arai sudah kembali ke Inuyama sedangkan Hagi jauh dari sana. Kepulanganmu memang beresiko, tapi akan jauh lebih berbahaya bila catatan Shigeru jatuh ke tangan orang lain. Bagaimana bila dokumen itu tidak ada di rumah Shigeru? Bila disembunyikan di tempat lain? Mungkin Ichiro tahu. Tanyakan padanya lalu ambil semua catatan itu. Aku harus segera pergi, makin cepat, makin baik. Sebagai seniman, tak ada seniman yang berkeliling di saat seperti ini, cemooh Akio. Lagi pula, kita hanya pergi berdua. Aku berdoa semoga Akio tidak ikut. Ketua berkata, Akio akan menemanimu.
Anggap saja kakeknya yaitu kakekmu meninggal dan kalian kembali ke Hagi untuk melayat. Aku tidak mau pergi dengan Akio, kataku. Akio menghela napas panjang. Kotaro berkata, kau tidak berhak memilih. Yang ada hanyalah kepatuhan. Keras kepalaku muncul, dan aku tatap mata sang ketua. Dia menatapku seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, saat dia membuatku tertidur. Tapi sekali ini aku membalas tatapannya tanpa tertidur. Ada sesuatu yang membuat dia agak tersentak. Aku mencari-cari dalam tatapannya, lalu muncul rasa curigaku. Dialah yang membunuh ayahku. Aku merasa ngeri atas apa yang kulakukan, kemudian pandanganku terpaku. Meskipun menyeringai, tapi aku jauh dari tersenyum. Aku melihat tatapan takjub sang ketua dan melihat pandangannya berkabut. Akio berdiri, memukul wajahku sehingga aku hampir terjungkir. Berani benar kau lakukan itu pada ketua? Kau tidak punya rasa hormat, dasar sampah. Kotaro berkata, duduklah, Akio. Aku menatap tajam mata Akio, namun dia tetap tidak membalas tatapanku. Aku menyesal, ketua, kataku pelan. Maaf, dia tahu ucapanku tidak tulus. Dia lalu berdiri dan menutupi kejadian tadi dengan marah. Sejak menemukanmu, kami berusaha melindungimu dari dirimu sendiri. Dia tidak meninggikan suara, tapi tidak ragu lagi kalau dia marah. Bukan hanya demi keselamatanmu, kau tahu benar apa bakatmu dan betapa bergunanya itu bagi kami. Namun pola asuhmu, darah campuran, dan karaktermu bekerja sama melawan dirimu. Kurasa pelatihan di sini dapat membantu, hanya saja kita tak ada waktu untuk meneruskannya. Akio akan ikut bersamamu ke Hagi dan kau harus patuh padanya dalam segala hal. Dia jauh lebih berpengalaman, dia tahu di mana rumah yang aman, siapa yang dapat dihubungi dan dapat dipercaya. Dia berhenti sejenak saat aku membungkuk menerima perintahnya, lalu dia melanjutkan, kau dan aku pernah membuat kesepakatan di Inuyama, tapi kau membangkang dengan kembali ke kastil. Akibat kematian Iida tidaklah menguntungkan kami. Kami jauh lebih baik di bawah kekuasaan Iida ketimbang di bawah kekuasaan Arai. Kini hidupmu bukan milikmu lagi berdasarkan sumpahmu sendiri. Aku tidak membalas perkataannya. Kurasa dia hampir menyerah untuk dapat mengatasiku. Kesabaran, pengertiannya yang dulu membuat aku tenang dan damai, kini mengering. Begitu pula dengan kepercayaanku padanya. Kecurigaan mengendap di benakku, sekali kecurigaan itu muncul, tak ada yang sanggup menghilangkannya. Ayahku telah mati di tangan Tribe, kemungkinan Kotaro yang membunuhnya. Kelak aku mulai menyadari kalau hal ini menjelaskan banyak hal tentang hubunganku dengan Kikuta, bersikeras mereka untuk membuatku patuh, sikap mendua mereka atas semua kemampuanku, dan kebencian mereka atas kesetiaanku pada Shigeru, tapi sekarang ini rasa curigaku justru membuatku semakin depresi. Akio membenciku, aku telah menyinggung sang ketua, Yuki meninggalkanku, Kaede mungkin sudah mati. Aku tak ingin meneruskan daftar ini. Aku menatap kosong ke lantai selagi Kikuta dan Akio membahas rincian perjalanan. Kami berangkat keesokan pagi. Banyak sekali pengelana di jalan, mereka memanfaatkan minggu-minggu terakhir sebelum salju turun sekaligus pulang untuk merayakan perayaan Tahun Baru. Kami bergaul dengan mereka, sebagai dua bersaudara yang hendak ke kampung halaman untuk menghadiri pemakaman. Tidak sulit bagiku untuk berpura-pura berduka cita. Kesedihan telah menjadi kondisi alami diriku. Satu-satunya yang mencerahkan kegelapan yang selama ini melingkupiku yaitu pikiran bahwa aku akan segera melihat rumahku di Hagi, dan mendengarkan nyanyian musim dingin rumah itu untuk terakhir kalinya. Pasangan latihanku, Hajime, pergi bersama kami di hari pertama. Dia hendak bergabung dalam pelatihan sumo selama musim salju guna menyiapkan pertandingan di musim panas. Kami bermalam dengan para pesumo, dan makan malam bersama mereka. Para pesumo makan sayur dan ayam sangat banyak, dan mie yang terbuat dari beras dan soba. Para pesumo mendapat jatah lebih banyak dibanding jatah makan rata-rata keluarga dalam seminggu. Hajime, dengan tubuh besar dan wajahnya yang tenang, berbaur dengan mereka. Dia telah mengenal mereka di tempat pelatihan, yang juga dikelola oleh Kikuta, sejak dia kanak-kanak dan para pesumo memperlakukan dia dengan olok-olok penuh kasih sayang. Sebelum makan, kami mandi bersama di tempat permandian air panas yang dibangun di seberang sumber air panas belerang yang mendidih. Para ahli pijat menggosok dan membersihkan lengan dan perut para pesumo yang padat. Rasanya hampir seperti berada di antara sekumpulan raksasa. Mereka semua mengenal Akio, tentu saja, dan memperlakukannya dengan hormat karena dia kerabat dari pemilik tempat ini, dan cemoohan halus karena dia bukan pesumo. Tak seorang pun bicara padaku,
dan tak seorang pun memperhatikan aku. Mereka terserap oleh dunia mereka sendiri. Aku tidak banyak bicara, aku hanya mendengar. Aku dengarkan rencana pertandingan di musim panas, harapan dan keinginan para pesumo, lelucon yang dibisikkan para pemijat perempuan, berbagai usulan, penolakan atau penerimaan atas usul itu. Malam harinya, setelah Akio menyuruhku tidur dan aku telah berbaring di kasur yang terletak di bangsal, aku mendengar dia dan Hajime berbincang di ruangan bawah. Mereka memutuskan untuk bersantai dan minum bersama sebelum berpisah besok. Aku hilangkan dengkuran para pesumo dari pendengaranku agar dapat mendengar pembicaraan di ruangan bawah. Aku mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Akio lupa kalau pendengaranku tajam. Kurasa dia tak ingin mengakui anugerah yang kumiliki dan sikap ini membuat dia meremehkanku. Awalnya kupikir itu adalah kelemahannya, satu-satunya kelemahannya, kelak kusadari kalau ada beberapa hal yang sengaja dia ingin aku dengar. Mereka membicarakan hal-hal biasa, tentang pelatihan Hajime yang akan segera dilangsungkan, teman bergaul mereka, hingga sake mulai memabukkan mereka. Kalian akan ke Yamagata? Tanya Hajime. Mungkin tidak. Ketua Muto sekarang ini masih di gunung, dan rumahnya kosong. Kukira Yuki telah kembali ke keluarganya. Tidak, dia pergi ke desa Kikuta, di utara Matsu. Dia akan di sana sampai melahirkan anak. Hajime terdengar kaget, sama sepertiku. Keheningan melanda cukup lama. Aku dengar Akio meneguk minuman. Ketika bicara lagi, suaranya jauh lebih pelan. Dia sedang mengandung anak si anjing. Hajime berkata, maaf, sepupuku. Aku tidak ingin membuatmu kesal, tapi apakah itu bagian dari rencana? Mengapa tidak? Aku selalu berpikir, kau dan dia, kalian akan menikah. Kami telah berjanji sejak kanak-kanak, kata Akio. Kami akan tetap menikah. Para ketua ingin Yuki tidur dengannya agar dia diam, untuk mengalihkan perhatiannya, jika mungkin untuk mendapatkan anak. Seandainya Akio merasakan kepedihan, saat itu dia tidak menunjukkannya. Aku berpura-pura curiga dan cemburu. Ucapnya datar. Jika si anjing tahu dia sedang ditipu, dia mungkin tak akan berhubungan dengan Yuki. Ya, aku tidak harus berpura-pura. Aku tidak menyangka kalau Yuki akan menikmatinya. Aku tak bisa membayangkan bagaimana dia bersama si anjing, mencari perhatiannya siang dan malam seperti anjing kepanasan. Suaranya tiba-tiba terhenti. Aku mendengar Akio meneguk habis segelas sake, lalu dia menuangkan lagi. Semua itu pasti ada baiknya, kata Hajime, suaranya kembali ceria. Anak itu pasti mewarisi campuran bakat yang langka. Begitu juga dugaan ketua Kikuta. Dan anak ini akan tinggal bersama kami. Dia akan dibesarkan dengan tepat, tanpa kelemahan yang dimiliki si anjing. Sungguh berita yang luar biasa, kata Hajime. Tak heran kau mau melakukannya. Seringkali timbul niatku untuk membunuhnya, Akio mengakui, sambil meneguk dalam-dalam lagi. Kau diperintahkan untuk membunuhnya? Tanya Hajime dengan muram. Tergantung pada apa yang terjadi di Hagi. Anggap saja ini kesempatan dia yang terakhir. Dia tidak tahu, apakah dia sedang diuji? Kalau belum tahu, maka dia akan segera tahu, kata Akio. Setelah diam lama, dia berkata, andai Kikuta tahu keberadaannya, mereka pasti akan mengambil dan membesarkannya. Tapi sejak awal dia sudah rusak akibat pola asuhnya dan kemudian hubungannya dengan Otori. Ayahnya mati sebelum dia lahir. Kau tahu siapa yang membunuh? Ada banyak orang, bisik Akio. Tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya yang melakukan, namun pembunuhan itu hasil kesepakatan seluruh keluarga. Ketua yang mengatakan itu padaku waktu di Inuyama. Sungguh menyedihkan, gumam Hajime, begitu banyak bakat yang tersia-siakan. Ini karena darah campuran, kata Akio. Memang benar, terkadang darah campuran menghasilkan banyak bakat langka, tapi juga diikuti dengan ketololan. Dan satu-satunya obat ketololan adalah mati. Tidak lama setelah itu mereka pergi tidur. Aku masih berbaring, berpura-pura tidur sampai subuh. Pikiranku terganggu tanpa daya memikirkan berita itu. Aku yakin, tidak peduli apakah aku berhasil atau gagal di Hagi, Akio tetap akan membunuhku di sana. Ketika mengucapkan selamat tinggal pada Hajime keesokan paginya, dia tidak menatap mataku. Suaranya mengumandangkan keceriaan palsu, dan tatapannya terus mengikuti kami, wajahnya murung. Kurasa dia menduga tak akan bertemu denganku lagi. Kami berkelana selama 3 hari tanpa bicara hingga tiba di perbatasan wilayah Otori. Di situ kami tidak menemui masalah, Akio telah dibekali tanda pengenal yang diperlukan.
Dia membuat semua keputusan selama perjalanan, di mana kami harus makan, di mana kami harus berhenti di malam hari, jalan mana yang harus ditempuh. Aku mengikutinya tanpa banyak tanya. Aku tahu dia tidak akan membunuhku sebelum sampai di Hagi. Dia membutuhkanku untuk bisa masuk ke kediaman Shigeru, melintasi Nightingale Floor. Setelah beberapa saat, aku mulai menyesal karena tidak melakukan perjalanan dengan teman. Perjalanan ini terasa hampa. Aku mendambakan teman, orang seperti Makoto atau teman lamaku di Hagi, Fumio, yang bisa diajak bicara dan berbagi kegundahan hatiku. Sesampai di wilayah Otori, aku berharap melihat pemandangan kota yang makmur seperti pertama kali aku melalui wilayah ini bersama Shigeru. Namun semua tempat tampak porak-poranda akibat badai dan kelaparan yang mengiringi bencana itu. Seluruh desa tampak kering kerontang, rumah yang rusak tidak diperbaiki, banyak pengemis di pinggir jalan. Aku menguping beberapa potong percakapan, bagaimana pemimpin Otori kini menuntut 60% hasil panen padi, bukan 40% seperti aturan sebelumnya, guna membayar pasukan perang yang dibentuk untuk melawan Arai. Dan bagaimana orang tua membunuh anaknya sebelum bunuh diri karena takut mati kelaparan di saat musim dingin.